Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apalagi di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggita Kremonandra, dan selama beberapa menit ke depan, saya ingin sharing nih tentang suatu hal yang pasti pemirsa semua sudah sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya dulu nih pada pemirsa. Kira-kira jika saya menyebutkan kata model, apa yang akan muncul di benak pemirsa semua? Peraga, produk, busana, catwalk mungkin, lalu apa lagi? Saya yakin pasti ada beberapa dari pemirsa semua yang mengatakan dan mengidentikan model dengan aurat yang terbuka atau dengan stigma negatif yang lainnya. Padahal sebenarnya model tidak selalu seperti itu. Kalau kita lihat, sekarang kita coba merujuk pada definisi model sebenarnya ya pemirsa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, model itu artinya pola, contoh, acuan dari suatu hal yang ingin dibuat. Atau juga bisa berarti orang yang sengaja dijadikan contoh untuk memperagakan sesuatu. Nah, dari situ sungguh nampak jelas bukan bahwa ternyata model itu adalah orang yang memang sengaja dijadikan contoh untuk memeragakan berbagai hal. Nah, sekarang pemirsa, kalau saya ingin bertanya, saya bilang nih kalau saya itu adalah seorang model, percaya nggak? Ya, jadi pemirsa, saya ingin sedikit mengaku nih bahwa beberapa bulan terakhir ini ya memanglah saya dapat dikatakan sedikit-sedikit lah telah mencicipi menjadi seorang model. Tapi bukan model catwalk ya, sekedar model foto untuk katalog produk. Dan selama menjalani sebagai model tersebut, saya selalu memegang dan menerapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip inilah yang ingin saya sharing kepada pemirsa semua. Yang pertama, kostum harus menutup aurat. Khususnya sih kalau saya syar'i. Jadi saya selalu harus memastikan pada pihak yang memang minta saya untuk menjadi seorang model bagi produknya itu, boleh nggak sih ketika nanti hari saya difoto, saya mengenakan busana yang syar'i? Kalau ternyata nggak boleh, ya udah saya akan mundur. Sekarang masuk ke prinsip yang nomor 2. Ini terkait dengan tujuan. Nah, dalam hal ini sebenarnya tujuan saya apa sih menjadi seorang model? Apakah untuk pamer? Ya memang sih pamer produk. Tapi sebenarnya ada tujuan lain juga loh, bukan untuk pamer popularitas, hingga kalau misalnya kayak gitu lama-lama hanya akan memupuk kesombongan. Tapi menurut saya dan saya pribadi, saya ingin bisa memberikan semacam insight, semacam inspirasi bagi orang-orang yang melihat gambar saya pribadi atau gambar-gambar yang lainnya, bahwa orang-orang di sana akan melihat, oh ternyata dengan kostum yang syar'i bisa ya meragakan produk. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip ketiga. Kalau dua prinsip sebelumnya itu berkaitan dengan model sebagai profesi, sekarang yang prinsip ketiga itu berkaitan dengan kita semua. Apa itu? Yaitu adalah bahwa kita itu sebenarnya adalah model loh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa begitu dan maksudnya apa? Maksudnya sesuai yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa model itu adalah peraga bagi sesuatu produk sehingga produk itu tampak nilainya baik. Begitu juga dengan kita adalah peraga dari agama kita, yaitu agama Islam. Loh, kenapa bisa gitu? Nah, tunggu dulu, saya akan jelaskan. Jadi saya pernah mendengar seorang ustadz bercerita, ketika zaman dahulu ustadz tersebut belum masuk Islam, dia merasa bahwa Islam itu begitu jelek, Islam itu begitu buruk di pandangannya. Kok bisa gitu? Nah, tunggu penjelasan dari saya dulu. Jadi saya pernah mendengar cerita dari seorang ustadz yang dulunya belum memeluk Islam. Saat itu beliau merasa memandang bahwa Islam itu begitu jelek, Islam itu begitu buruk. Makanya beliau tidak mau memeluk Islam. Dan akhirnya sampai suatu ketika beliau memperdebatkan hal tersebut dengan seorang temannya, seorang muslim yang memang berilmu. Tahukah apa jawaban temannya? Temannya menjawab, Islam itu tidak pernah buruk. Islam itu tidak pernah jelek. Islam itu selalu baik. Islam itu selalu indah, sepenuhnya mulia. Tapi yang menjadikannya menjadi buruk adalah orang-orangnya, pemeluknya.
Nah, dari situ kita bisa lihat bukan, jangan sampai kita menjadi nilas titik yang merusak susu sebelanga. Makanya sadarilah bahwa kita tuh sebenarnya adalah agen loh. Atau dalam tanda kutip adalah peraga. Peraga dari apa? Peraga dari agama kita, agama Islam. Untuk siapa? Untuk semua orang yang ada di lingkungan kita atau bahkan dunia ini. Maka perilakumu yang buruk, akhlakmu yang tidak menyenangkan sekitar, itu hanya akan menunjukkan bahwa Islam itu jelek. Dikiranya Islam tidak mengajarkan akhlak yang baik. Padahal Rasulullah saja diutus ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu juga dengan penampilanmu, pakaianmu. Ketika kamu berbusana yang tidak sopan, tidak rapi mungkin, kotor, bau, hanya gara-gara kamu tidak malas menyetrika, malas mencuci, itu yang akan hanya menjadikan Islam tampak tidak indah. Dikiranya Islam tidak mengajarkan keindahan. Pada sejatinya Islam itu indah. Bahkan Rasulullah pun begitu mencintai keindahan. Jadi tunjukkanlah dengan berbusana yang baik, sopan, dan indah. Karena dengan hal itu akan menunjukkan bahwa Islam itu begitu memiliki nilai-nilai yang baik. Maka mulai sekarang yuk kita niati, usahakanlah, pakaikan perilakumu dengan akhlak yang baik dan mulia. Begitu juga dengan pakaian raga kita. Usahakan pakaikan raga kita dengan busana dan penampilan yang sopan dan indah. Karena apa? Kenapa melakukan seperti itu? Karena sejatinya kita semua adalah model dari agama Islam di kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga pemirsa semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.